Tes. Saya izin buka sedikit ya, takkan jauh, tapi tetap hati-hati Bapak Ibu karena ada sedikit peningkatan bara di Kabupaten Jember. Kita tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya agak siang kayaknya. Oh, supaya semangat saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menjawab salam saya dengan semangat, dengan ikhlas, mudah-mudahan panjang umur, lancar rezekinya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau punya hutang, ya Allah cepat lunasi. Saya ulang salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wa ba'du, Bapak dan Ibu yang berbahagia, nanti kira-kira 1 jam lagi sudah selesai. Ya, nanti disambung dalam silaturahmi yang akan datang. Mudah-mudahan bisa saling share ilmu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya materi, karena materinya saya begitu diminta nggak tanggung-tanggung, saya bikin materi 100 halaman, 100 slide. Kemarin sudah dikirim, mungkin ke peserta belum. Sudah saya kirim 100. Itu belum bicara digitalnya. Makanya kalau nggak di crop gitu akan terlalu lama. Saya akan memperkenalkan diri. Biasa saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Hobri, kelihatan dari belakang ya. Nah, saya dosen FKIP UNED. Nah, kebetulan sekarang diamanati sebagai koordinator pascasarjana di pendidikan matematik FKIP UNED Jember. Sambil pengumuman, mudah-mudahan tahun ini kita diamanati dari Jakarta untuk membuka sebagai S3 pendidikan matematik, doktor. Ya. Mudah-mudahan juga ada beasiswanya. Saya sedang berjuang mendapatkan itu dari Jakarta, dan nanti bagi Bapak Ibu yang kesulitan cari rekomendasi, nanti saya kasih nomor telepon saya. Bahkan kadang-kadang kalau jauh, Pak ini corona Pak, minta tanda tangan, saya kasih tanda tangan saya kirim lewat WA. Dan mahasiswa saya begitukan, kalau kamu jauh nak ngurus sesuatu, silahkan minta tanda tangan saya, yang penting jangan disalahgunakan. Jadi rekom tanda tangan sudah, insya Allah rekom saya diterima. Apalagi ada beasiswanya ya, nanti upayakan. Bagi yang sudah master, silahkan bergabung yang belum ya di kami Bapak Ibu S2 itu tidak sampai 2 tahun. Rata-rata ini di sini banyak alumninya. Coba berdiri Mas Karim. Kamu kok kamu masih ingat sebagai mahasiswa? Bapak saya manggil Bapak di sini. Lulus berapa Pak anunya? 1 tahun? 1 tahun setengah. Bayar SPP berapa? Berapa semester? 3 semester Bapak Ibu. Walaupun Pak, silakan Pak duduk kembali. Ini ada juga beberapa. Rizky, Mas Rizky, berapa lulusnya kemarin? 3 semester. Terima kasih. Jadi bayar SPP-nya 3 semester. Saya bilang, kenapa ya sampai ada yang sampai 5 semester, S2 sampai nggak selesai. Padahal SPP-nya itu loh enggak untuk dosennya. Kalau bisa, seandainya bisa 3 semester, saya upayakan dia lulus dalam 3 semester, bayar SPP 3 semester. Sudah MPD. Nah, ini menjadi komitmen kami. Wah, jadi promosi saya, maaf. Jadi, termasuk besok kalau mau doktor itu ngapain harus 6 semester? Karena ketentuan dari pusat, mahasiswa S2 boleh lulus dalam 3 semester atau maksimal 4 tahun. Nah, mau milih yang mana? Itu tergantung mahasiswanya dengan kita.
Gitu ya. Wis, nanti pasti ada yang bertanya gimana Pak? Di sini banyak sekali yang saya jadi reuni gitulah. Reuni dengan mahasiswa saya S2, ada yang S1, ada yang dengan satu angkatan dengan saya, adik kelas kayak kelas. Pak Didi ini satu angkatan dengan saya, satu perjuangan. Izin Pak Didi, dan sekarang Pak Didi jadi guru silat anak saya. Jadi petingginya silat anak saya. Pak Didi namanya, yang belum kenal, Didi Susila Hadi. Ismnya. Oh iya, mungkin berdiri ya Pak Didi ya. Oke. Jadi Pak Didi jangan kaget nanti kalau tanya, misalnya tanya ya, Bri, karena memang mulai dulu manggil saya Bri. Kalau satu angkatan itu jarang manggil Hop, kecuali kalau satu tempat itu manggilnya saya Hop. Tapi kalau satu angkatan saya kuliah kakak kelas Bri. Makanya saya dulu pesen jaket namanya Abang Hobri. Tapi karena kepanjangan disingkat Bang Bri. Akhirnya jadi Bang Bri. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya teruskan, Bapak Ibu berdiri. Saya ingin menunjukkan, nanti sebagian saya banyak cerita bagaimana saya selama di Jepang, Bapak Ibu sebenarnya. Sedikit inspirasi. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa menyampaikan KPK dan FPB itu tidak harus formal. Saya akan menyampaikan hari ini. Bapak Ibu konsentrasi, setiap saya bilang atau menyampaikan bilangan 2 dan kelipatannya, panjenengan angkat tangan kanan. Ya, mulai nggih. 1. Belum. 2. 3, turun. 4. 5, 6, 7, 8. Udah stop. Istirahat tangan kanan. Bapak Ibu aktifkan tangan kiri kita. Setiap saya bilang 3 dan kelipatannya, angkat tangan kiri kita. 1. Belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Sekarang aktifkan tangan kanan dan tangan kiri kita. Konsentrasi. Nggih. Yo, konsentrasi. 1, 2, 2, Bu. 2. Ulang nggih. 1. Belum. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. 5 enggak ada. 6. Dua-duanya 6. Nah, ulang nggih. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 ini adalah KPK 2 dan 3. Ya. Ini main tapi ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, sekarang istirahatkan tangan kanan dan tangan kiri kita. Istirahatkan tangan kanan. Yang aktif adalah anggukkan kepala setiap saya bilang kelipatan 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang aktifkan tangan kanan, tangan kiri dan kepala. Oke. Konsentrasi. Baik. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa tangan kepala. Kan 4. Oke ya. Ya, 4 ini. Ya, oke, ayo. Ini nanti pemenangnya saya kasih buku gratis dari saya. Bapak Ibu sekalian, saya nulis buku sampai hari ini, insya Allah sudah sekitar 20 ber-SBN, sebagian diterbitkan Kemdikbud. Ada buku ini nanti juga menjadi milik Bapak Ibu. Salah satu Bapak Ibu tentu ya, gratis. Ini adalah buku hasil saya riset di SMK. Saya waktu itu punya ide, mestinya matematika di SMK jangan diajari matematikanya, tapi diajari bagaimana matematika itu bermanfaat untuk yang namanya pengembangan vocational skill yang ada di SMK, kejuruan. Jadi misalnya di SMKK itu bagaimana membuat makanan persentase, itu mestinya jangan diajari yang integral yang gak gena-gena itu.
Jangankan siswanya, gurunya. Oh boy. Oke, nanti kita bicara ya. Masuk ya. Baik, kita mulai lagi. Aktifkan tangan kanan, tangan kiri dan kepala kita. Mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, kepala dan tangan. Udah. 5, tidak ada. 6, 7, 8, kepala dan tangan. 9, tangan kiri. 10, tangan kanan saja. 11, 12, tiga-tiganya Bapak Ibu. Itu KPK dari 2, 3, dan 4. Silakan duduk. Oke. Nanti yang menilai siapa tadi yang paling ini panitia ya. Saya ini serahkan ke Pak Ketua. Ini free. Baik. Kita teruskan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau capek ya gini, memang ini saya mohon maaf kalau pelatihan belum pernah sesingkat ini memang. Tapi tidak apa-apa, ini awal ya, jadi maksud saya 1 jam gitu ya asli, tapi tidak apa-apa. Dan sertifikat yang penting aman. Saya bilang panitia, besok ini adalah awal kebangkitan dari MGMP matematik. Mungkin setelah beberapa waktu vakum dan mungkin Bapak Ibu kangen, tapi tetap ya kalau luring besok mungkin daring di ini. Saya bilang harus sukses dua-duanya, ilmunya sukses, administrasinya sukses. Bagaimana caranya? Saya dari awal sudah mendesain, tolong ada sertifikat untuk peserta. Selama ini kadang-kadang lupa Pak. Ya kegiatan tidak apa-apa, kegiatan ilmunya, tapi kalau siapa yang memberi sertifikat? Bisa kepala sekolah setempat. Tapi kalau ingin lebih saya coba teleponkan Capdin. Nah ternyata kok alhamdulillah kegiatan ini Capdinnya mendukung, bahkan sebenarnya mau partisipasi sehingga sertifikatnya aman. Jadi Bapak Ibu tolong namanya jangan sampai salah. Ya, jangan dinamai tetangganya. Jadi nanti, tapi panitia saya kira profesional. Bapak Ibu ini mudah-mudahan ke depan menjadi awal yang baik sebagai ajang kita untuk sama-sama bershare ilmu. Tidak harus saya Pak, besok mungkin ada yang ada kepentingan apa dan sangat penting menyampaikan apa, orang lain tidak apa-apa. Tetapi saya siap membantu manakala misalnya ada persoalan dengan teman-teman matematik di matematik. Nah Bapak Ibu, saya orang Sumeneb. Ini ada tulisan Sumeneb dalam kurung Raas itu sebuah pulau ke timur dari Sumeneb. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu, aslinya saya dari kepulauan primitif Bapak Ibu sekalian. Bahkan awal-awal saya bilang doktor itu banyak masyarakat tak percaya. Coreng dari dinak atau di doktor. Ya sudah tidak apa-apa. Ya memang Allah kasih rezekinya kan beda-beda ya. Jadi saya 5 jam kalau lewat Raas, tapi kalau lewat Jangkar itu 8 jam. Kalau ada naik kapal, kalau nggak ada naik perahu Bapak Ibu, kalau nggak ada saya alangoy. Kalau nggak ada lagi. Ya istri saya orang Jawa, yang namanya pertamanya nggak mau ikut, begitu diancam sedikit langsung ikut. Kalau nggak ikut istri gimana? Di sana ada lagi. Oh saya ikut saja kalau gitu ya. Ikut akhirnya dari sekian pulang Ramadan Lebaran itu hanya beberapa kali, 3 kali, 4 kali begitu. Tidak apa-apa, yang penting ikut. Karena memang kasihan Bapak Ibu, kalau kita pas banyak ombaknya besar itu yang kasihan. Karena begitu perahu masuk, ombak datang, air. Dari situ baru kita ingat Allah. Kalau nggak ada ombak, gaya, bersir gitu. Begitu ombak, Allah, baru ingat Bapak Ibu sekalian. Dan hitungannya orang Madura hanya 2. Nggak sampai 3, tak sampai telok, sampai 4 apa? Karena muntah, cetong 2 gitu. Sampai 2 saja. Jadi saya asli dari pulau itu Bapak Ibu sekalian, Pulau Raas. Ikut Sumeneb. Nah, jadi masih Madura ya. Madura itu adalah Bengkalan Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Ada 4. Bengkalan Kempang bila pisan pesenep. Yang nggak ngerti paling bahasa Madura. Anak saya 3, 1, 2, 3 ini. Kemudian Bapak Ibu, satunya saya di UNED. Perkenalannya aja 1/2 jam Pak.
S2-nya di UM Negeri Malang, kemudian di UNESA. Kemudian tahun 2015 dari 800 dosen se-Indonesia saya terpilih untuk melalui seleksi untuk belajar di Jepang tentang lesson study. Dan di sana saya menulis, selama di sana saya menghasilkan buku ini. Judulnya Lesson Study for Learning Community, aplikasi pada pembelajaran matematik dan riset di sana. Jadi kebetulan saja waktu itu dosen UNED 17 yang ikut di zaman saya. Lolos tahap pertama 3 orang termasuk saya, tahap selanjutnya hanya 1 orang. Kebetulan Gusti Allah milih saya. Bukan karena saya pintar, hanya Allah ngasih, kamu harus tahu Jepang gitu aja waktu itu. Jadi tahun 15 saya di sana, alhamdulillah selama di sana saya turun 8 kilo. 8 kilo turun. Tapi pulang dapat seminggu kembali 10 kilo dengan cepatnya. Jadi nantilah cerita-cerita ini sedikit. Nah, saya punya artikel di jurnal internasional Scopus 67 dokumen 7. Nah, saya tadi bilang waktu itu 15, sekarang 20. Salah satunya adalah saya menjadi pemenang sayembara buku, penulisan buku untuk kelas SD matematika kelas 6 dan kelas 4 di tahun 2018. Saya bentuk tim, salah satu timnya adalah Pak Yanti nih, itu Pak Yanti tim saya. Ini ketua panitia ini dulu tim penulis buku, jadi kami dari Pusat Perbukuan Nasional Kemdikbud, jadi bukunya itu digratiskan buat siswa menjadi buku BSE. Panjenengan yang mungkin punya aplikasi sekarang, tulis saja di Google atau di apa, senang belajar matematika kelas 4 sudah muncul buku itu. Dan itu adalah kami, ada tim 7 orang. Jadi apalagi masuk ke Bukalapak, Shopee, karena memang sudah digratiskan dalam arti untuk download dan sebagainya, tapi melicatannya ada. Kami nggak dibayar Pak, walaupun laku berapa buku itu nggak dibayar, sudah 2 tahun yang lalu. Hanya di awal di royalti itu 300 juta Bapak Ibu, potong 15% pajak. Ya, lalu tidak saya bagikan semua, saya sisakan sedikit. Lalu tim itu saya ajak ke 3 negara dan jalanan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ke Thailand. Itu. Loh, kok guru SMK yang nulis guru SD? Ya, kan saya yang menentukan siapa yang mau ikut gitu. Tapi sampai di Jakarta, alhamdulillah kita dinilai bagus. Di sini salah satunya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, saya punya buku judulnya The Simple Application of Mathematics and Biology in Scouting Activities. Bagaimana pemanfaatan matematika sederhana dalam penjelajahan pramuka. Mohon panjenengan juga nulis itu. Contoh, siswa itu kalau penjelajahan pramuka bisa nyebrang sungai, tahu dia sudah tingginya berapa, air sungainya berapa. Bagaimana ngitungnya? Menggunakan kesebangunan segitiga dan seterusnya. Jadi ternyata banyak sandi, morse. Kalau saya mau mendirikan tiang Bapak Ibu sekalian untuk sebagai bendera waktu penjelajahan, kalau tiangnya tingginya 2 meter, di titik mana kita kenapa harus tadinya 3 sehingga dia menghasilkan 0 dan paling kuat ke bawah. Kalau 2 meter di meter ke berapa? Nah, ini nanti ada di AKM. Sedikit saya singgung tentang AKM. Gitu ya Bapak Ibu, paham Bapak Ibu ya? Kan bisa sembarangan kita dari bawah 1 meter ditali 3. Itu jangan-jangan tidak kuat, ada hitungannya mestinya. Kalau panjangnya X, maka dia X minus berapa sehingga ditali itu jadi kuat. Kenapa 3 tidak 4? Kenapa sandi Simapur begitu? Nah, itu saya memang tidak usah matematika yang mendaki-daki aplikasinya, karena saya memang adalah matematika persekolahan. Jadi itu saya beri judul pakai bahasa Inggris, The Simple Application of Mathematics and Biology in Scouting Activities, penjelajahan pramuka. Ya Bapak Ibu nanti yang ingin berdiskusi bersama-sama lah ya, nanti mudah-mudahan jadi dalam minggu-minggu ini. Ini Bapak Ibu saya 25 tahun Pak, jangan-jangan materi ini sampai perkenalan selesai. 25 tahun terus ini apa. Nah sekarang saya mau sampaikan, saat ini saya diamanati sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jember. Bapak Ibu, sudah tahun kedua. Saya masih punya 3 tahun. Memang saya dilantik zamannya Faida. Tapi saya bilang ke Pak Hendi kemarin, gimana Pak, teruskan.
saya sudah lapor Wabub juga untuk dilanjutkan. Bapak Ibu, ini jangan dikeluarkan dulu ya. Kemarin saya rapat, mau ada pelantikan sekitar 411 kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD itu Bapak Ibu selama ini BLT. Nah ini biar panjenengan supaya tahu, supaya semangat, saya beritahu nih. Menurut Permen yang baru nomor 40, kepala sekolah itu adalah diambilkan dari guru penggerak. Diambilkan dari guru penggerak. Tapi Permen sebelumnya mengatakan nomor 6 bahwa kepala sekolah diambil dari PKS dan CKS. PKS itu adalah penguatan kepala sekolah. 2 tahun yang lalu saya koordinatornya di Hotel Bandung Permai sama di ini yang SMP ya, SMP dan SD. Kalau dia ikut tapi aturannya ikut ini sama. Jadi Bapak Ibu yang sudah nanti, yang sekarang ikut guru penggerak, siap-siap. Jadi kepala sekolah yang besok itu tidak diambilkan dari guru yang lulus CKS. Padahal sekarang kan yang CKS baru selesai nih. Akhirnya kita ini mau menetapkan, kemarin sudah mau dibawa oleh kepala dinas ke bupati, saya diundang 4 orang aja, jadi yang menentukan di situ, bahwa untuk sementara pengangkatan Jember ini menggunakan yang Permen nomor 6, yaitu kepala sekolah yang lulus CKS kemarin sama PKS. Ternyata kalau CKS dimasukkan jadi kepala SD semua Bapak Ibu, tidak nutut ya. Sementara CKS yang ke SMP ada 84 lebih. Jadi setelah SMP akhirnya insya Allah besok, kalau nggak minggu depan insya Allah akan ada pelantikan guru SMP 84 yang sudah lulus CKS menjadi kepala SD. Setelah itu masuk ternyata masih kurang 59 kepala SD. Akhirnya mau diambilkan dari guru senior yang di dalam itu. Nah ini nanti cerita-ceritanya. Jadi kebetulan kami di Mbak, ada kakak kelas saya Mbak Ismi nih izin saya cerita. Jadi kemarin kami rapat, saya sebagai ketua. Saya kebetulan koleksi jabatan Bapak Ibu. Baru saja seminggu yang lalu saya dilantik sebagai Dewan Pembina PGRI. Jadi itu ada yang ini, ada Dewan Pembina PGRI. SK-nya dari PW dari Jawa Timur, saya diminta untuk menjadi pembina PGRI di Jember. Jadi di Kabupaten Jember. Ya koleksi jabatan Bapak Ibu. Koleksi jabatan. Dan sebagainya jangan semua. Tidak ada, sudah selesai. Ini tempat saya Bapak Ibu. Ini pembimbing saya waktu di Jepang, Profesor Naomi Takasawa. Saya bilang sama Akita bahwa saya sudah punya anak 3. Dia nggak percaya, kayaknya masih bujang gitu. Ngotot loh, anak saya 3 gitu. Yang akhirnya saya kenalan di sana Bapak Ibu. Ini namanya Sakina, yang ini Mawaddah, yang ini Warahmah. Baik, materi Bapak Ibu. Yang punya nomor telepon istri saya jangan ditelepon yang tadi ya. Ini setelah lagi adzan ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau disampaikan di sini tidak sulit. Tapi kalau disampaikan mahasiswa sulit. Judulnya pembelajaran tingkat tinggi. Dosennya tanya, apa yang dimaksudkan pembelajaran tinggi? Apa indikatornya? Mana bukti soalnya? Itu memang kadang-kadang kan dosen itu membuat sesuatu yang mudah dibuat sulit. Biasanya dosen kayak gitu masuk neraka. Bapak panjenengan dulu waktu S1, S2 ya, sesuatu itu sudah jelas dingel-ngel. Apa betul ada hubungan antara apa konsentrasi belajar dengan, sudah jelas ditanya-tanya itu Bapak Ibu. Akhirnya kalau orang Madura bilang insya Allah ada hubungannya Pak. Bukan signifikan atau tidak, baik-baik saja Pak. Jadi memang kadang-kadang memang kalau penguji itu Bapak Ibu, panjenengan kan sudah S2, mungkin sudah ada yang sudah S2, mungkin sudah S3. Kadang-kadang persoalan itu yang apa, berpikir tingkat tinggi. Katanya indikatornya, sampai mana contoh soalnya kan, itu bisa diutek-utek. Kalau saya ngisi, kalau ini salah berarti penelitianmu salah.
Dan kalau penelitian salah, kamu ujian lagi. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata dia sudah tidak menjawab pertanyaan selanjutnya, tapi dengan tangisan air mata. Soalnya ada kata-kata kamu ujian lagi gitu. Nah itu biasanya dosen kayak gitu itu juga apa ya? Masuk neraka. Minta tolong sampai deg-degan ya. Oke, ini dicepatkan ya. Nanti saya ada main sedikit seperti tadi, tapi permainan yang edukasi. Bapak Ibu, saya punya sekitar 200 permainan edukasi. Waktu itu saya diundang oleh ILO PBB. Nah nanti kalau ini mau di-share, itu tak share juga. Saya waktu itu dipanggil ILO PBB, International Labour Organization, sebagai pembina bagi anak-anak yang prevokasional satu atap dan terpencil satu atap. Jadi anak yang tidak mungkin sekolah lagi dikasih prevokasional. Waktu itu tahun berapa itu? Nah itu ada permainan-permainan edukasi. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang permainan tapi nggak mengedukasi. Nanti saya kasih beberapa contoh permainan yang mengedukasi anak-anak, termasuk dalam berkolaborasi dan seterusnya. Kalau waktunya nutut. Ini adzan off dulu ya, sebentar lagi 5 menit. Kalau kita bicara hot itu bahasa Inggris, ada yang mendefinisikan high order thinking, HAGA. Ada yang mendefinisikan higher, ada R-nya, lebih tinggi. Biasanya itu terkait pada dua hal. Bagaimana kita mendesain pembelajarannya, kemudian bagaimana kita mendesain soalnya. Biasanya kan penyusunan soal hot, nah berarti itu hanya soalnya. Pada kesempatan ini saking semangatnya saya mau dua-duanya. Ditambah dengan topik yang ketiga, bagaimana sih kalau kita menggunakan pembelajaran daring atau digital. Jadi ada 3 topik sebenarnya kita desain, tapi tak cepet-cepetkan, mungkin sambil mana yang kira-kira ruwet gak usah ditanya sudah. Jadi ya, terus yang keempat ada satu pertanyaan, Pak, kok berpikir hot untuk anak SMK? Diajarkan yang tidak hot itu kadang nggak nyambung, Pak. Diajarkan matematika itu bilangnya begini, anak-anak yang mohon maaf yang mungkin semia ya, kelompok bisnis dan manajemen itu bilang begini, saya itu masuk SMK kalau bisa nggak ketemu matematika. Kok malah yang jadi ujian nasionalnya matematika? Terus yang terakhir, ini saya kasih pandangan pikiran-pikiran saja. 2 bulan yang lalu Pak saya di SMK 1, SMK 2, SMK Prajukan, SMK Cermi, kemudian itu berbicara tentang AKM. Ternyata Jember ini tidak pernah risau, Pak. Hebat Jember ini. Tak pernah risau sekolahnya. SMK di sana risau. Pak, saya sudah punya nominasi 50 anak dengan cadangan 5. Tapi saya risau, Pak. Ketika ujian nasional diganti dengan 3 hal. Satu namanya survei lingkungan, survei karakter, dan yang terakhir itu AKM. Nah, waktu AKM ini pemerintah mengumumkan, kamu kerjakan saja, ini tidak menentukan kelulusanmu. Kira-kira anak SMK ngerjakan gimana? Ya, jarang tak menentukan kelulusan. Kan gitu. Coba, itu pengumuman AKM diimbangi dengan pengumuman kayak gitu, Pak. Jarang anak SMK. Padahal antara ngerjakan soal dengan membaca teksnya sebagai pemicu di depannya itu ada konten, ada konteks. Itu insya Allah banyakan waktunya membaca konteksnya. Nanti saya lihatkan. Bapak Ibu yang mau belajar ada www.pusmenjar itu tentang AKM. Jadi ada jembatan, ada hemat air, kalau pakai ini dan sebagainya. Jika kita akan membuat paving berbentuk segi 6, itu ceritanya panjang, anak-anak tahu sulit, tak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Nggak menentukan kelulusan.
Nah, risau Pak. Maka pertanyaannya kemarin, tolong kami Pak Obri diberikan sebuah arahan bagaimana kalau mengajari anak-anak AKM, kan gurunya harus tahu dulu. Nah ternyata mohon maaf, AKM itu sebenarnya, ini mudah-mudahan mempelai tidak mendengar ya, tanggung jawab utamanya itu adalah matematik dan bahasa Indonesia. Di situ ada literasi matematik dengan segala komponennya, ada literasi membaca, ada 2 fiksi dan non fiksi. Mapel lain boleh berkontribusi dalam pemberian konteks. Nah, jadi nanti kalau saya share sajalah di grup ini yang tentang AKM yang saya sampaikan di beberapa SMK di Bondowoso. Memang Jember tidak pernah, dinasnya itu tidak pernah risau Bapak padahal Bapak Ibu ya, contoh SMK 2. Begitu pengumuman, anak-anak yang AKM-nya ada mahir, ada ini dan membutuhkan bimbingan, ternyata 80% SMK 2 membutuhkan bimbingan. Apa kesimpulannya? Walaupun tidak diumumkan, pasti ada datanya itu. Pasti ada datanya. Berarti guru dan sekolahnya tidak bisa ngajar. Kan bisa jadi. Padahal yang swasta ada yang bagus, bisa kalah loh. Berdikari misalnya, berdikari. Saya kan dulu guru berdikari Pak. Jadi saya dulu pernah di Berdikari sambil kuliah ngajar di SMK Berdikari. Itu siap-siap carok Pak. Ketika final Liga Sepak Bola harus ketemu pahlawan dengan SMK Berdikari. Itu sak gurunya siap bawaan. Karena pasti kerusuhan kalau final. Saya ditugasi waktu itu. Bokok saya masih, ya itulah SMK, Sekolah Tekomole STM dulu. Jadi kembali ke sini lagi Bapak Ibu, nanti kita masih banyak sebenarnya. Sebagian saya tulis di buku saya. Saya tulis di buku saya nanti, ya ini sudah lama, penerbitnya UM, Universitas Negeri Malang. Nah, ada 2 itu. Baik. Apa high order? Gini sebenarnya, mestinya kalau saya kuliah itu dites. Coba bikin soal yang satunya hot, satunya enggak. Begitu saya. Atau ada mahasiswa bilang, soal saya sudah hot. Kenapa kamu pikir hot? Kalau saya bilang ini bukan hot, ayo pertahankan. Ya Pak, kan soalnya sudah soal cerita. Oh, berarti soal cerita masuk. Soalnya jawabannya tidak harus ada di soal. Kalau panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm, berapa luasnya? Itu bukan hot. Kenapa? Luas adalah P kali L, langsung ngambil. Tapi kalau kelilingnya 30 cm, berapa luasnya? Saya mikir, oh berarti nunggutin. Gitu gini Pak sebenarnya. Ini tapi tidak untuk panjenengan. Kalau digitukan mulai kapeng Bu. Jadi Kak Popo kalau sertifikat buat pelatihnya. Jadi intinya gini, ada seorang ahli bernama Resnik ini ahli matematika Pak. Karena pas ini sekali. Kalau saya berbicara hot di tempat lain, di mana pesertanya seluruh mapel, saya tidak mengambil pendapatnya Resnik. Resnik ini memang ahli pembelajaran matematik. Mengatakan bahwa berpikirnya kompleks Pak. Menguraikan materi, membuat kesimpulan, wah ini apa, dilewati, dibaca. Nah, ini contohnya. Aspeknya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lewati ya, langsung sing mudah-mudah aja. Nah,